Wistoria adalah anime yang layak untuk kamu tonton. Kenapa? Aku akan bahas di video storytelling kali ini, yaitu dari sudut pandang seorang penulis. Wistoria, ini anime yang cukup menarik karena premisnya sederhana. Ada seorang anak nih, dia itu nggak bisa sihir, hanya bisa ilmu pedang. Pengen banget ketemu sama temennya, yang ini tuh merupakan teman masa kecil, dan dia itu bisa sekali sihir atau berbakat dengan sihir. Loh, kan kalau tinggal ketemu aja beres. Sayangnya, teman perempuannya ini dijadikan pemimpin suatu akademi, atau ibaratnya orang-orang penting di akademi. Yang mana, ya saat anak yang kecil ini yang tidak bisa apa-apa, anak cowok ini, itu tumbuh besar masuk ke akademi, teman perempuannya tiba-tiba sudah jadi kepala sekolah. Kira-kira seperti itu analoginya. Dan juga anime Will ini, atau Wistoria ini, yang mana tokoh utamanya Will itu punya tema yang mirip dengan Harry Potter. Sehingga ini menarik karena kita bisa melihat di mana akademi sihir layaknya Harry Potter tetapi versi anime. Ini menarik ya. Apakah cuma itu? Oh enggak. Ternyata banyak sekali konflik yang terjadi yang harus dihadapi Will. Karena Will adalah seorang yang kita bisa sebut dia outsider. Atau bisa kita sebut juga dia dengan outlier. Artinya, dia sendiri itu bukanlah orang yang dieluk-elukan sama teman-temannya. Jadi dia adalah orang yang dibully. Dan juga dia adalah orang yang tersisihkan dari masyarakat karena dia tidak bisa sihir. Tapi dia masih diasuh oleh gurunya agar ya sudah nggak apa-apa. Kamu belajar aja ilmu pedang di akademi. Nah, itu yang menarik. Kemudian konflik yang harus dihadapi selain konflik umum layaknya anak sekolah, dia harus menghadapi konflik pertemanan. Ada 3 pertemanan yang harus dihadapi konfliknya, yang mana ini saling silih berganti, mengganggu Will, dan juga ini tuh konfliknya itu berkelanjutan. Jadi nggak selesai satu, kemudian ada konflik yang lain, nggak begitu modelnya. Ini yang membuatnya menjadi menarik. Jadi ada temannya bernama Sion yang punya kekuatan api, yang mana dia berkonflik dengan Will, dan belum selesai konfliknya, muncullah temannya yang bernama Julius yang punya kekuatan es. Dia berkonflik dengan Julius. Dan konfliknya punya sudut pandang yang berbeda. Karena kalau konfliknya dengan Sion, itu adalah konflik sederhana layaknya remaja pada umumnya. Tetapi konfliknya dengan Julius itu sudah konflik POV, atau konflik moral. Yang mana Julius ini itu mencoba untuk menghina kaum tertentu atau melakukan ejek-ejekan rasis. Kaum tertentunya ini adalah dwarf. Tetapi Will tidak setuju dan menantang Julius untuk di perlombaan. Nah, perlombaan akademi ini yang menentukan apakah mereka nantinya bisa lolos dan masuk ke dalam menara. Gitu. Belum selesai ternyata sampai di situ. Akhirnya, konflik yang ketiga adalah saat Will ini dan berkonfrontasi dengan temannya yang elf. Karena mereka harusnya punya 5 teman ya. Jadi Will, kemudian ada teman perempuan satu lagi, kemudian ada Sion, Julius, dan ini temannya yang elf. Itu mereka berkelompok untuk bisa menyelesaikan dungeon. Nah, yang menariknya, ternyata di dungeon mereka malah bertemu dengan musuh yang lebih mengerikan dan bisa mengancam jiwa mereka. Nah, di sini sebagai seorang penulis aku cukup puas karena tidak hanya konflik-konflik yang berkaitan dengan psikologi, moral, tetapi juga konflik yang berhubungan dengan keselamatan jiwa. Jadi ini sebenarnya cerita yang kompleks dikemas dengan cerita anime. Kalau kamu pengen nonton, silahkan nonton karena masih ongoing dan bagus banget. Oke, itu aja storytelling kali ini. Selamat menonton Wistoria.